Ya, halo. Absen? Iya Pak, pasti saya kasih absennya ya Pak. Oke, untuk memulai pertemuan pertama diseminasi, sebenarnya ini bukan pertemuan pertama sih, karena ada reshuffling lagi ya kemarin. Jadi ini menyambung yang kemarin saja, mungkin sekarang sudah lebih terorganisir. Ya, untuk pertemuan pertama ini, mari kita panjatkan syukur pada Tuhan. Saya boleh pimpin doa di sini agar semuanya lancar dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati nafas kehidupan daripada-Mu. Biarlah bulir-bulir kasih-Mu menyertai kami dari awal dan akhir. Berkati perangkat kami, device, jaringan, sambungan kami, agar dalam pertemuan di tengah pandemi ini, walaupun jarak jauh, informasi yang saya sampaikan, materi juga yang kami dapat saling sharing, dapat berguna bagi pekerjaan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Adapun dalam pertemuan ini, kiranya Engkau muliakan untuk niat baik kami untuk pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu mungkin yang belum pernah ketemu saya, Madam Marsha, Pak Albert, ya, belum pernah, Bu. Iya, Bu Putri, ya, Bu Putri yang baru bukan sih? Iya. Oh iya, ini namanya Pak Suyitno ya, Bu Putri, Miss Putri ya. Selin. Oh, Selina, Ya, Bu Selin Suyitno. manggilnya, Bu Selin ya. Oke, di TK ya. Di TK manggilnya Miss apa Ibu ya, Bu? Miss. Oh, Miss. Oke. Ya, selamat bergabung ya, Bu, di diseminasi ini. Mungkin Miss Selin juga bisa sharing-sharing, mana tahu atau bantu-bantu juga saya di sini. Ya, untuk program diseminasi ini terbagi untuk SMA itu dibagi menjadi 3, salah satu mentornya di sini saya, terus ada Pak Yoga dan Bu Dita. Nah, untuk spreadsheet yang udah dibagikan harusnya sudah ya oleh kepala sekolah di tiap grup WhatsApp, bahwa schedule hari ini itu adalah diseminasi, kita dibagi 2 kelas, burn up dan startup. Ya, adapun pembagian ini adalah hasil dari diskusi semua tim e-learning. Nah, di perencanaan ini seperti spreadsheet yang sudah dibagikan, bahwa pertemuan akan berlangsung diuji cobakan 2 kali dulu, dan itu 2 kali per kelas. Jadi begitu pun startup atau bond class itu di 2 pertemuan masing-masing, dan kita akan bertemu lagi di Senin minggu depan di jam yang sama, itu di tanggal 12, Zoom juga. Karena materinya kami rasa masih cukup ringan dan ini masih uji coba dulu. Nah, terus untuk materi Bapak Ibu, ini materi yang kita jadwalkan di hari ini adalah Zoom meeting function. Sebenarnya kita mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang pakai aplikasi yang dari SMK mungkin, atau pakai Google Meet. Tapi karena sekolah kan di semester genap ini baru memberikan kita semua per kelas, saya rasa udah sampai TK juga punya Zoom Premium tiap kelas. Nah, jadi ini untuk penyempurnaannya, memaksimalkan ya penggunaannya. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih mungkin, karena kalau kita pakai yang free sama yang udah premium itu ada beberapa feature yang tadinya ke-lock, udah unlock, dia kita bisa pakai. Jadi nanti di sini saya jelaskan sekilas, mungkin cuman 15 menit. Ya, terus
Untuk materi selanjutnya adalah Sokratif. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang pernah menggunakan Sokratif dalam pembelajaran jarak jauh ini. Tapi karena tujuan diseminasi ini adalah kita belajar bareng-bareng. Mungkin Pak Yitno udah sering pakai Sokratif, tapi Bu Eni belum pernah sama sekali dengar. Jadi saya harap kelas kita itu adalah untuk saling membantu, ya, untuk saling membantu. Walaupun memang sudah sengaja ada pembagian kelas bound up startup untuk memaksimalkan, tapi pasti ada yang kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita dimohon untuk saling belajar, dan ini pun pakai metode Zoom, pakai media Zoom, semoga tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Dan dijadwalkan adalah 90 menit per pertemuan yang diinginkan oleh dari tim e-learning yang harus saya berikan laporannya. Lalu diharapkan di sini memang sudah saya minta agar semua peserta itu menggunakan laptop atau PC untuk Zoom untuk memaksimalkan pembelajaran. Karena nanti akan ada report yang harus saya bagikan kepada tim e-learning yang harus saya berikan laporan. Nah, di sini saya pertama-tama saya sengaja tidak bikin grup WhatsApp, ataukah kita nanti butuh, nanti kita review lagi agar satu sama lain transparan, agar kepala sekolah bisa share ke grupnya, kita dilihat sama-sama ada di sini untuk bahwa pertemuan dari link Zoom itu semua orang bisa akses gitu, kalau kira-kira ada yang mau ngecek gitu ya partisipannya, dan nanti mungkin tiba-tiba masuk yang bukan 10 di antara kita adalah untuk mengecek. Lalu pertama saya ingin bagikan dulu Bapak Ibu link absensi di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Link absensinya saya sudah bagikan. Madam Marsha agak berisik ya. Mungkin Bu Eni boleh mute dulu ya. Maaf ya Bu. Terus, oke, saya sudah bagikan link Google Form untuk absensi. Lanjut ke materi ya. Sebentar. Bu Jen, ini Bu Laura izin lihat aja ya. Dari tim e-learning juga. Oh iya Ibu, silakan. Ya, ikutan aja. Iya. Baru kita ngomongin tadi Bu, nanti ada tamu tak terduga, ternyata Bu Laura langsung masuk. Baru aja diomongin. Oke, sebentar. Masih absen ya Bu Laura, tadi saya baru share absen mungkin. Iya, kalau saya nggak apa-apa ya, nggak saya absen. Iya, partisipannya aja dulu, kasih waktu sebentar untuk absen. Jen. Oke. Jen. Ya Pak Yitno. Mana? Absennya di kolom chat Pak, kolom chat Zoom. Kolom chat Zoom. Iya. Ntar lu. Ya, saya pakai HP. Diklik aja Pak. Kolom chat Zoom. Mana sih? Oke, saya izin share screen ya. Bisa. Gimana Pak? Belum bisa. Gimana Pak? Saya belum bisa absen. Oke, saya kirim japri ke WA Bapak ya. Spesial untuk Pak Yitno selalu. Iya, telurnya 5 ya. Pakai karet nggak Pak? Iya. Bu Eni juga kali Bu Jen. Oke, bentar WhatsApp saya juga loading. Bentar ya Bu. Nah, sama.
Yang jelek yang jaringan. Oke, nanti saya kirim deh Pak sama Bu Eni. Ya, WhatsApp-nya masih loading. Nanti kalau udah bisa langsung saya kirim. Saya izin screen share ya untuk materi. Saya bagi tadi mungkin ini penjelasannya ringan saja karena Zoom Premium kita kan baru didapatkan di semester genap ini. Oke, pengantarnya tentang pembelajaran tradisional dan pembelajaran jarak jauh, apakah student center apa teacher center. Ini intermezzo aja. Diharapkan kalau kita lihat dari pembelajaran tradisional di sini keunggulannya adalah kita langsung tatap muka, ada interaksi, kita tahu murid itu sedang apa gitu ya, sedang apakah dia benar buka buku, apakah dia bawa bukunya langsung di meja belajarnya, apakah dia mungkin yang TK, apakah dia kelupaan pulpennya tinggal, bukunya tinggal, buku paketnya, apakah benar dia mengerjakan tugasnya dengan tulisannya sendiri gitu ya, apakah malah mungkin di SMA pun ada yang seperti itu yang malah dikerjakan bukan sama dirinya sendiri gitu ya oleh orang lain. Jadi ada interaksi langsung ya secara verbal kepada verbal dan langsung kepada murid. Lalu langsung ada umpan balik. Kadang kita kalau panggil namanya ya di kelas langsung nyaut, kita bisa langsung visit gitu ke mejanya, ada trouble apa, bisa secara langsung lah ya. Dan dia bisa langsung ketika kita kasih pertanyaan kepada murid, dia bisa jawab atau dia harus lihat buku dulu gitu ya. Dan mudah diatur tentunya. Kelemahannya adalah di sini lebih teacher center ya. Guru sebagai sumber informasi. Apa bisa pada saat jam pelajaran ada yang tidak dimengerti, bisa langsung tanya gurunya. Fokus ke konten bahan ajar, waktu terbatas dan materi tidak tuntas ya. Seperti saya ngajar di sosiologi misalnya di SMA 1 JP 45 menit, 40 menit. Untuk sekarang waktunya terbatas. Habis itu kita harus ngajar di kelas lain lagi gitu. Sementara mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas oleh guru. Ya, jarang sekali pada saat kita pembelajaran tatap muka nanti tugasnya nyusul aja ya, udah bel nanti Ibu kirim di WA. Itu jarang sekali terjadi, bahkan mungkin tidak pernah kita share. Tapi kalau misalnya kita lihat di pembelajaran online ya, waktunya ini anywhere, anytime, any device ya, tidak terbatas oleh waktu, media yang maksudnya di sini device-nya, medianya apa, mau sekarang beberapa media pembelajaran bisa kita pakai, dan sekarang OL juga tim e-learning juga sedang mengembangkan media didik LMS yang akan kita pergunakan nanti. Dan anytime. Nah, anytime ini tergantung kita guru sebenarnya ya. Ada yang fleksibel, kita bisa setting waktunya. Oke, deadline-nya besok, deadline-nya 1 jam lagi gitu ya. Informasi tidak terbatas, udah jelas karena kita tidak bisa pantau ya. Maksudnya murid bisa pakai sumber belajar apa aja. Kita kasih YouTube, mereka nonton. Kita kasih video pembelajaran, mereka tonton. Kita kasih record voice, mereka dengarkan. Ya, informasinya. Atau kalau mata pelajaran saya sering ngambil artikel-artikel di berita ya. Jadi tidak terbatas, tidak terpaku pada buku pembelajaran. Pengulangan tak terbatas seperti yang saya kasih tadi. Beberapa kali saya memberikan
link YouTube yang udah saya record video saya menjelaskan materi di channel saya, terus mereka lupa gitu, terus atau mau ujian, udah mau deket-deket ujian, pengen ngulang lagi, bisa nih tinggal buka aja channel saya gitu oleh murid. Mandiri ya, asinkronisnya, yang metode asinkronisnya mandiri. Di sini setiap siswa punya akun sendiri, misalnya akun Google Classroom-nya. Dia kelola datanya sendiri, dia punya notification, pop-up untuk tahu bahwa Bu Jen udah share materi PKN, gitu ya. Jadi mereka mengerjakannya secara mandiri, tidak apalagi bentuknya data ya. Data kalau misalnya kita kasih tugas yang kalau misalnya saling nyontek, itu kelihatan pengetikannya, dia tinggal copy paste. Lalu kelemahannya, tidak ada interaksi sosial ya antar murid. Apalagi saya paling sedih itu anak-anak kelas 10, saya wali kelas 10, yang mereka itu mungkin ada yang enggak dari alumni OL, yang enggak kenal sama sekali, dia merasa minder gitu, dia nggak punya teman belajar, karena walaupun online, tapi ada beberapa metode yang kita itu bikin role playing ya, atau brainstorming yang harus bikin kelompok-kelompok belajar. Jadi interaksi sosialnya kurang ya, apalagi kalau nge-Zoom itu lebih banyak kita yang menerangkan gitu ya, menerangkan, dan muridnya nggak bisa ngobrol yang diskusi satu sama lain kecuali kita berikan tugas diskusi kelompok. Tidak ada feedback secara langsung ya, secara langsung apalagi kalau kita sedang menerangkan materi yang dari Zoom ya. Kalau misalnya saya kasih channel YouTube video saya, itu feedbacknya nggak secara langsung. Mungkin saya harus pancing itu di pertemuan berikutnya. Dari video Ibu kemarin ada pertanyaan kira-kira, ada yang masih kurang dimengerti, dan cepat bosan. Itu terasa sekali di dari semester gasal kemarin ke genap ini. Mungkin kemarin mereka masih bisa perubahannya jelas terlihat ya. Anak-anak yang ikut renungan pagi saja bahkan itu di kelas misalnya 29 anak, mulai kelihatan 2-3 yang berulang, reasonnya sama, terlambat bangun, atau tidak ada notif, dan lain-lain ya. Jadi kebosanan itu udah mulai terlihat karena dia nggak bisa ketemu temennya. Kadang ada anak yang dia semangat sekolah itu bukan belajar saja, tapi karena ketemu teman. Ya, ketemu teman atau main sama teman yang lain. Nah, tipsnya di sini yang diinginkan dari tim learning adalah bahwa guru tidak menggunakan flow. Sebenarnya kita sudah melakukan pembagian ini, diusahakan waktu Zoom disempatkan untuk pengembangan karakter ya. Di akhir Zoom tidak, kalau Zoom-nya belum premium itu kan 40 menit. Diinginkan menyisihkan waktu untuk memberikan motivasi ya, semangat buat anak-anak yang di rumah aja dan udah menurun semangat belajarnya. Belajar banyak IT ya. Kita juga tadinya mungkin nggak pernah tahu itu apa Zoom, Google Classroom, dan Socrative, Quizzes, Kahoot. Tapi kita dipaksa ya secara soft untuk kita belajar banyak aplikasi media pembelajaran. Tantangannya ke depan ya, bisakah tugas dikolaborasikan? Sebenarnya ini udah ya di SMP ya, sudah ada UPRAK, ujian praktek yang kolaborasi saya dengan guru TIK, dengan guru IPS membuat ujian praktek bersama. Jadi 3 mata pelajaran digabung untuk satu penilaian untuk penilaian 3 mata pelajaran ya. Itu sangat efektif, efisien, dan mengembangkan potensi anak dalam kreativitasnya ya. Lalu oke, kita sampai di materi
Zoom ya. Yang diinginkan di sini pertama Bapak Ibu mempersiapkan membuka Microsoft Word masing-masing ya. Microsoft Word kosong aja untuk persiapan karena kan nanti semua diminta punya report ya, punya report. Kalau Pak Yitno nggak pakai laptop ya? Aduh, hilang Pak Yitno. Nah, semua Bapak Ibu sekalian sediakan Microsoft Word untuk space kosong yang nanti karena ini hanya penjelasan Zoom dan Sokratif, ketika Bapak Ibu sekalian saya berikan materi dan sudah bisa mengoperasikan, itu di screenshot sesuai aba-aba dari saya, lalu nanti ditempelkan di satu page Microsoft Word tersebut, nanti saya berikan link untuk di-upload di masing-masing folder atas nama Bapak Ibu sekalian. Jadi semua partisipan di sini membuka Microsoft Word yang blank page ya, maksudnya halaman yang kosong. Nah, di Zoom yang pertama, masalah yang paling sering dihadapi. Masih bingung cara memulai ya. Cara memulainya ini oke, kita langsung ke screen-nya aja ya. Nah, ini perbedaan yang jelas antara kalau kita pakai handphone dan pakai PC ya. Kita pertama yang sangat terlihat jelas itu adalah kita udah beberapa kali melakukan meeting virtual ya untuk berbagai unit, mau itu dalam celebration Paskah, Natal, atau kelas meeting, kita sering ada yang diberikan background gitu ya. Yang paling terlihat itu perbedaannya adalah ketika di handphone itu tidak semua device handphone bisa pasang background ya. Misalnya sudah dikasih di grup WhatsApp Bapak Ibu sekalian, ini backgroundnya pakai ini gitu kan. Ketika lihat teman-teman udah pakai, ya pengen pakai, tapi nggak bisa karena pakainya device-nya itu handphone gitu ya. Terus beberapa fitur yang tidak terlihat, walaupun hostnya misalnya saya ini sekarang sedang pakai akun premium. Tapi ketika saya login di handphone dengan akun premium, tidak terlihat fitur-fitur premium yang ada di Zoom premium tersebut di handphone saya, karena saya pakai device handphone. Tapi kalau di laptop, PC, itu semua ada dari settingannya. Jadi sangat disarankan ya, apalagi kalau kita itu saat sedang mengajar ya. Kalau jadi partisipan sih fleksibel ya. Fleksibelnya itu apakah kita perlu fitur share screen juga tidak semua handphone bisa. Ada beberapa handphone yang bisa fitur share screen dari Zoom-nya. Oke. Lanjut. Nah, untuk sign in, ya, untuk sign in, ini kita dasar banget ya Bapak Ibu. Sign in-nya ada 3 pilihan dalam Zoom gitu ya. Ada 3 pilihan. Zoom itu harus diinstal tidak? Dari awal saya penggunaan, ya, Zoom itu kalau di handphone atau device handphone atau PC itu harus ada penginstalan, ya, tidak bisa menggunakan website saja, ya, pasti akan diarahkan untuk install dan tidak terlalu berat. Saya sebelumnya pernah pakai Core i2 itu untuk laptop itu masih bisa install Zoom. Nah, ini adalah beranda utama dari Zoom ya, udah biasa kita lihat sehari-hari. Ada 3 cara login ya, cara login. Yang pertama dari via akun Zoom ya, seperti yang premium. Lalu
via akun Google. Ini yang paling sering digunakan karena rasanya semua kita sudah punya akun Google ya dari Gmail. Lalu via akun Facebook. Ya. Untuk pendaftaran itu kalau tidak punya ketiga-tiganya adalah dari sign up free. Ya, ini untuk yang gratis. Ya. Kalau untuk yang berbayar itu harus menghubungi dari developer dari Zoom atau pembelian secara langsung. Bentar, ada chat ya. Baik Pak, ya. Lalu yang paling sering digunakan adalah dari Gmail ya, Google. Ya. Yang memudahkan di sini adalah sebelum buka aplikasi Zoom-nya adalah Bapak Ibu itu sudah login di browser dulu Gmail. Jadi ketika buka laptop, kita nyalakan laptop, kita login Gmail aja dulu. Karena setelah kita login Gmail, nanti Bapak Ibu buka aplikasi lain, mau itu Socrates, Quizzes, Kahoot, atau Zoom seperti ini, atau Google Meet, itu langsung ada pilihan sign in with Google. Itu untuk memudahkan sekali. Lalu, nah, kamera. Ya, kamera masalah yang paling sering itu adalah kamera tidak muncul. Ini bukan hanya untuk Bapak Ibu sekalian sebagai host ya, tapi untuk mungkin nanti nge-zoom sama anak-anak, Bu, saya kameranya nggak bisa. Kita bukan tidak bisa tahu kendala setiap anak itu apa. Kalau ada tulisan your camera is currently unavailable, please check if the camera is properly connected. Jadi jika kamera tidak bekerja, coba cek apakah benar-benar kamera itu sudah tersambung ya. Kalau kita zoom di sini ada USB kamera, ini ada pilihan-pilihan. Biasanya kalau anak didik itu nggak pakai laptop ya, hampir semua sekarang sudah punya kamera. Kalau dia pakai PC dan harus menggunakan, kalau PC yang tidak ada kameranya, dia pakai eksternal ya, eksternal yang harus dia colok USB-nya terus install application, baru dia muncul di sini. Di sini, diklik si tombol kamera yang di bawah, ya, klik tombol kamera yang di bawah, Lalu di sini baru ada pilihan Pak mau pakai kamera yang mana, ya. Nah, cari kamera yang aktif. Nah, kalau yang aktif itu dia ada di sini, ya. Lalu itu masalah memunculkan kamera. Lalu virtual background, ya, virtual background. Nah, virtual background ini kalau dari PC ya. Kalau dari handphone saya sendiri sih belum bisa ya untuk bikin virtual background, bisanya dari PC. Nah, ini diklik lagi logo kameranya, lalu ada choose virtual background, memilih background virtual. Ketika ini sudah diklik, maka tampilan tab seperti ini akan muncul. Di sini ada pilihan yang sudah disediakan oleh Zoom, ya. Tapi kita maunya, misalnya Paskah sekarang nanti akan ada flyer yang di poster background yang dibagikan dari sekolah, ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya klik tanda tambah di sini. Ketika mengklik tanda tambah di sini, maka akan otomatis terbuka seperti file device kita. Ya. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu dibagikan di WhatsApp, dari WhatsApp itu di-save dulu ke komputernya, ke laptopnya. Ya. Dari laptop baru dimasukin ke dari Zoom, baru nanti begitu diklik tanda plus ini, dia akan membuka folder dari dokumen komputer kita. Nah, dipilihlah file gambar yang diinginkan, ya, yang diinginkan. Seperti Bu Marsha di sini, Madam Marsha, saya udah lihat udah pakai background.
background-nya tema Easter ya, Paskah ya, Madam. Ada telur-telurnya. Iya, Paskah. Ada telur-telurnya. Ya, lanjut ke nah, ini dia. Rename. Ini sering sekali rename ya. Mengganti nama. Mungkin kemarin sore kita Zoom meeting sama teman-teman gereja. Jadi kita bikin namanya sesuai nama gereja atau sama keluarga. Bikinnya sesuai nama kepala keluarga. Tapi ya sebentar. Nah, caranya adalah dari tombol security. Ya, bisa ganti nama. Atau lebih mudah lagi itu adalah tinggal diklik aja nama kita. Di sini kan ada tampilan ini tadi yang di halaman pertama. Tampilan Zoom seperti ini. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan aja nih. Misalnya muka saya tuh yang yang laki-laki warna biru ini. Ini tinggal diklik kanan aja, itu ada pilihan rename. Ya. Ada pilihan rename. Jadi tinggal wajah tampilan Bapak Ibu di Zoom ini aja diklik kanan, itu ada pilihan rename. Ya. Terus saya juga sebagai host, saya bisa ganti nih nama Pak Yitno nih, saya bisa ganti. Jadi Pak Yitno cakep. Nah, itu bisa ya. Pak Yitno ganteng. Nah, saya bisa ganti. Nah, kalau host bisa. Nah, Pak Yitno mau ganti lagi? Boleh. Terus itu di rename dan edit profile picture. Kalau itu tidak bekerja ya, tinggal klik cara cepat itu tidak bekerja, maka kita masuk ke bentar. Saya stop dulu. Masuk ke websitenya ya. Di Google aja diklik Zoom Meeting. Login seperti biasa. Ya, dari sini dari kanan. Kalau sudah masuk login, ini ada tadi profile. Ada menu profile. Diklik. Tapi ini cara sedikit lama ya. Kalau cara cepatnya klik kanan saja. Lalu di sini bisa edit. Ya, edit namanya ganti. Begitupun untuk pengeditan ini bisa ganti foto juga. Jadi dari browsernya, dari browser Bapak Ibu sekalian. Bukan dari aplikasi Zoom-nya ya. Tapi dari browser, cari di Google Zoom Meeting, terus login pakai akunnya, dan klik yang profile. Lalu edit. Nah, di sini bisa ganti nama, departemen, lokasi, job title, mungkin guru sosiologi, guru PKN. Lalu di sini bisa change foto. Kalau change foto ini, kita seperti biasa upload dari langsung foto yang ada di file manager device kita, laptop atau handphone. Oke. Lalu
Lanjut ke mikrofon ya. Ini sering sekali anak itu tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak ada gambar mikrofonnya pun tidak ada. Ada salah satu anak yang seperti itu di kelas saya, mikrofonnya tidak ada. Itu karena dia tidak klik connect join audio. Ya. Jadi walaupun SMA ini kan pinter-pinter ya. Pinter bukan pelajaran aja, tapi saya juga pernah terkecoh sekali dengan cara rename tadi. Cara rename tadi, dia bikin ganti namanya bukan nama aslinya, tapi dia bikin namanya itu connecting. Jadi connecting ini seolah-olah dia lagi loading connect. Tapi saya sampai 2 JP kok nggak connect-connect gitu. Rupanya dengan cara itu dia menipu ya. Ya, dengan cara itu dia seolah-olah dia itu lagi back signal. Jadi dia itu seolah-olah lagi berusaha connect, tapi dia ganti namanya itu yang jadi connecting sama titik 3 gitu. Connecting titik 3. Bedanya gimana Bu Jen? Bedanya untuk membedakan itu adalah kalau memang betul-betul dia itu sedang berusaha memang karena bad signal, itu si titik 3 setelah connecting itu dia ini bergerak titik 3-nya nih. Kalau dia connecting titik 3 tapi titik 3-nya itu diam, ya, itu perlu kita curigai bersama. Itu ya kira-kira pengalaman saya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga yang ngajar di kelas saya bisa jadi antisipasi. Karena anak kelas 10 IPS itu pinter sebenarnya ya Bu Luli. Sebenarnya pintar. Luar biasa. Cuman pinternya biasa, itu ya. kadang-kadang aduh, terlalu pintar gitu ya, Bu. Terus ini yang satu lagi ya. Satu lagi itu adalah join audio. Ya, akhirnya si anak yang tidak pernah ada tulisan mikrofon sampai saya tanya orang tuanya apakah di rumahnya itu dia online pakai apa? Online pakai laptop. Harusnya kalau pakai laptop semuanya itu ada mic ya. Sekarang saya saja ini nggak pakai headset gitu, nggak pakai handsfree, tapi suara saya masuk. Itu karena dia tidak klik nih si join audio. Jika siswa tidak mengklik ini atau Bapak Ibu tidak mengklik join audio dan begitu diklik join audio nanti ada pilihan call via device audio. Nah, itu yang diklik. Ya. Lalu jika itu tidak diklik, maka kalau kita perhatikan di sebelah nama Bu Eni itu kan ada gambar mikrofon ya. Kalau itu tidak diklik si ini tadi, maka tidak ada gambar mikrofon di sebelah nama Bu Eni. Dia kan cuman namanya saja, ya. Lalu seolah-olah dia tidak punya mikrofon, dia seolah-olah si murid ini tuh ini pengalaman saya juga sharing ya Bapak Ibu. Seolah device-nya itu tidak bisa menangkap suara dan kerugiannya adalah bahwa dia juga tidak bisa mendengar saya. Jadi memang betul-betul dia hanya join Zoom lalu ya mungkin tidur atau main game gitu ya. Jadi bukan hanya suara dia yang tidak bisa on, tapi saya menjelaskan materi itu pun tidak sampai. Karena dia sengaja tidak mengklik ini atau dia tidak tahu caranya gitu ya. Harus klik join audio. Nah, di audio setting ini ya. Di sini bisa select mikrofon apa yang aktif. Ya. Kalau misalnya laptop sih langsung aja sebenarnya begitu kita klik itu ada same as system. Ya, same as system itu berarti mikrofon yang bawaan dari laptop kita.
Oke. Nah, lalu ada select speaker, same system juga. Jadi yang bawaan dari laptop kita, jadi kita bisa dengar. Ya, Bapak Ibu sekarang juga bisa dengar karena kliknya yang itu. Lalu ada lanjut deh ya. Share screen ya. Mungkin semua Bapak Ibu udah tahu ya tombol share screen. Tapi sering sekali adalah kalau share screen itu kita bisa choice ya. Kita bisa setelah klik si tombol hijau yang di bawah ini, menu new share screen atau share screen, start share screen. Kita bisa ada pilihan nih. Mau keseluruhan laptop kita kah yang ditampilkan atau bagian tertentu yang sedang terbuka di ini kita di tab apakah itu PowerPoint atau browser, kita bisa pilih. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin kalau kita klik screen ini, jadi kita kelihatan tuh murid. Kita buka folder-folder ternyata ada soal PTS gitu kelihatan. Ya baiknya kalau misalnya sudah buka harusnya buka PowerPoint dulu. Misalnya saya ini mau menjelaskan materi dari PowerPoint. Sebelum share screen, bukalah dulu PowerPoint-nya. Sudah kita open, nanti akan muncul di sini pilihan si PowerPoint kita tadi. Ya, jadi nggak semua aktivitas kita di komputer ini, seperti saat ini sekarang saya nggak cuman share yang tab-nya aja, gitu kan, browser saya aja. Jadi kalau saya close, saya buka PowerPoint lain, Bapak Ibu nggak akan bisa lihat karena hanya si tab browser yang saya pilih. Ya. Nah, kadang kita juga mau anak-anak itu share screen gitu ya. Misalnya dia, kamu benar kerjain tugas, coba lihat gitu. Atau dia sedang menerangkan bagian kelompoknya PowerPoint. Nah, ini bisa di sebelah si share screen itu ada tanda panah. Itu kalau diklik, itu nanti pilihannya ada only host dan all participant. Nah, kalau only host ini berarti cuma Bapak Ibu aja yang buka ruang meeting aja nih, hostnya aja yang boleh share screen. Kalau Ibu Bapak Ibu klik all participant, berarti murid-murid yang lain semuanya boleh. Ya, diperbolehkan. Nah, lanjut ke security. Nah, ini tadi Bapak Ibu masuk ke Zoom ini adalah saya nggak perlu klik-klik confirm. Karena murid kan pasti ada yang device-nya itu masih loading. Kita mulai ngajar jam 8, terus kita sudah bagikan dari 7.55 atau bahkan kita udah bikin di weekly plan ya. Cuman mungkin ada yang loading, ada yang ini. Sangat repot ketika kita udah menerangkan materi 10 menit, sudah ngasih arahan, terus ada lagi di WA, Bu, confirm saya belum dikonfirm. Gitu ya. Sering ya, saya juga sering kayak gitu. Nah, caranya adalah gimana? Di tombol bawah itu ada security ini ya. Seperti perisai ya. Ini diklik, nanti ada enable waiting room. Nah, jadi, kalau enable waiting room, ini peserta bisa masuk tanpa approval house. Jadi tidak ada waiting room, semua orang yang punya link itu langsung bisa masuk. Jadi saya nggak, Bapak Ibu udah nerangin 20 menit gitu, nggak ada lagi anak yang confirm. Kalau itu merasa mengganggu gitu ya. Tapi ada juga beberapa dari kita yang ya udah kalau udah telat, saya kasih waktu 10 menit mereka join ya. Kalau mereka belum join ya di 10 menit ya saya anggap tidak boleh masuk lagi, itu ada ya karena saya udah, karena mungkin materinya yang penting itu di 10 menit pertama gitu ya. Jadi nggak boleh lagi. Nah, di sini ada quick setting optional. Nah, di sini ada untuk chat, untuk rename. Nah, ini apa? Agar anak didik itu
kalau di kelas kita itu mungkin dia sama teman sebangkunya atau teman belakangnya itu ngobrol gitu. Nah, enaknya di Zoom ini kita bisa bikin. Kadang Bapak Ibu nggak tahu, mungkin kita lagi nyerangin materi, mereka lagi chat-chatan satu sama lain. Mungkin Bu Eni sama Bu Luli ini lagi chat-chatan ternyata gitu ya kan. Saya lagi nerangin. Nah, itu gimana caranya? Ya, caranya adalah memperbolehkan partisipan untuk, kalau share screen udah ngerti ya, berarti untuk share screen. Untuk chat, boleh nggak Bapak Ibu saat Bapak Ibu ini sedang nerangin materi, mereka ngechat tiba-tiba. Ya, kalau kita di ruang kelas, lagi enak nerangin di papan tulis, lagi ngitung-ngitung misalnya. Bu, saya mau toilet. Udah ke disturb ya, udah langsung, aduh sampai mana tadi gitu. Kecuali mungkin Bapak Ibu sekalian udah dari awal pelajaran bilang, mulai sekarang kita kalau ada yang mau ke toilet, nggak harus saya bilang iya, tinggal tunjuk tangan terus boleh keluar gitu ya. Tapi kalau misalnya chat ini kadang mengganggu, apalagi dia ada pop-up-nya. Pop-up itu notif yang berwarna dia langsung, warna orange gitu kan. Jadi saya harus baca gitu. Ya, karena ke pop up. Nah, ini kalau diklik, ini memperbolehkan. Tapi kalau kita klik lagi, hilang centangnya, berarti nggak boleh nih. Pokoknya dalam 40 menit ke depan tidak boleh ada yang disturb gitu, yang mengganggu chat ya. Rename themselves. Ini kadang anak 12 IPS ya, malah anak kelas SMA itu kadang mungkin mereka mikir karena saya itu cuman beda 10 tahun sama mereka atau 8 tahun. Jadi mereka suka ngejokes ya. Ngejokesnya itu bercanda. Nanti digantilah namanya jadi tukang sayur. Terus dibikin namanya I love you Bu Jen. Kayak gitu. Anak kelas 12 ini lucu-lucu tapi harus serius harusnya ya. Kalau lagi belajar boleh, tapi kalau main-main, nah itu bisa klik ini kalau memperbolehkan. Kalau kita tidak bolehkan, dia ganti nama. Apalagi anak kelas 10 suka bullying ya. Bullyingnya itu kalau dulu zaman saya itu membuli itu karena tatap muka ya bully gitu, apa di kantin langsung ngobrol sama. Nah kalau zaman sekarang karena jarak jauh, bullyingnya itu tuh terselubung. Ada dari status Facebook, ada dari status. Ini sekarang bullyingnya itu dari rename. Misalnya dia punya julukan, dia nggak suka sama temennya si Brian. Dia bikin namanya Bruyan. Gitu. Nah, dia mulai ya, anak-anak juga kita harus bisa kontrol dari Zoom meeting. Isengnya itu benar-benar harus kita lihat. Ternyata Zoom meeting ini sederhana, tapi untuk mereka security-nya juga ngerti ya bahwa anak-anak itu isengnya sampai segitunya gitu. Makanya ada opsional ini. Kita bisa mencegah mereka rename gitu ya. Terus meng-unmute. Kalau tadi sudah tersambung mic-nya, misalnya oke, sekarang renungan semua harus ikut baca atau nyanyi atau semua sama-sama baca paragraf 1 halaman 12. Semua, kalau semua berarti nggak boleh ada unmute. Nah, ini kalau klik ini mencegah mereka semua mematikan mic mereka. Jadi mereka nggak boleh matiin mic selama semuanya harus kompak baca paragraf 1 kayak gitu. Nah, mereka ini bisa kita setting, klik, habis itu kita unmute lagi boleh. Nah, terus semua anak harus menyalakan video. Ya, semua ini untuk yang video. Lanjut, sepertinya udah lebih 15 menit. Mute dan unmute. Nah, ini tadi misalnya nih seorang anak di kelas kita itu berisik ya. Berisik dia tidak lagi di luar ternyata. Terus dia nggak matiin mic, kita bisa setting dari klik partisipan, terus sebelahnya itu ada
ask to unmute. Cara cepatnya lagi adalah, ini misalnya siswa 1, ini diklik kanan aja. Begitu diklik kanan, ada ask to unmute. Itu udah otomatis. Lanjut. Seperti rename tadi ya. Itu oh sorry, bukan diklik kanan, tapi di atas fotonya itu ada yang titik 3, ya, mute, atau ada langsung tulisan mute-nya. Nah, breakout rooms, oke. Nah, breakout rooms ini ada di aplikasi premium. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk kalau di kelas itu untuk bikin kelompok, ya, bikin kelompok. Tapi ini sekarang kita ini satu link Zoom semua. Tapi saya bisa bagi Bu Marsha sama Bu Eni itu satu kelompok, Bu Luli sama Bu Laura satu kelompok. Terus apa yang diobrolkan kelompok Bu Marsha dan Bu Eni itu tidak terdengar di Bu Luli dan Bu Laura. Tapi saya sebagai host bisa masuk kamarnya ini, bisa masuk kelompoknya Bu Marsha untuk memantau gitu ya. Jadi breakout rooms ini adalah membagi kelompok. Nah, contohnya ini adalah yang pertama, kalau Zoom Premium dia itu langsung ada di bawah ya. Di dekat participants di sini ya. Di sini. Beda-beda ya. Pokoknya dia di pilihan bawah. Nah, ini diklik. Lalu, misalnya 20 anak mau dibagi jadi 4 kelompok, 5 orang 1 anak. Nah, berarti 4 kelompok. Nah, 4 kelompoknya kita klik di sini create berapa. Nah, ini dibikin jadi 4. Lalu ada 3 ya. Ada 3 pilihan sebelum kita bikin klik create. Yang pertama assign automatically. Assign automatically adalah si Zoom ini yang milih Bu Eni kelompoknya temenan sama siapa. Ya, jadi komputer yang milih. Itu automatically. Bukan saya, bukan partisipan. Terus, assign manually itu adalah gurunya. Saya pilih Bu Eni satu kelompok sama Bu Luli. Gitu, saya yang milih. Nah, lalu yang ketiga adalah let participant choose room. Itu masing-masing. Saya maunya kelompok sama ini. Bu Luli pengennya sama Bu Eni. Pak Suyitno pengennya sama Pak Albert. Nah, itu kesepakatan masing-masing. Ya. Nah, ini kita klik dulu. Mau pilih yang mana? Salah satu. Nah, enaknya sih bikinnya kalau saya pusing, nanti bilangnya, Bu, saya nggak mau ini. Automatically aja. Tapi kalau saya mau adil pembagiannya, kita kan tahu ya, satu kelas itu ada yang kemampuannya sampai mana, biar balance, pakai yang manually. Yang rajin, saya kasih kelompok ke yang kurang rajin. Lalu diklik create. Setelah klik create ini, sebelumnya kita bisa bikin nama kelompoknya. Oke, semua tentukan dulu nama kelompoknya, gitu ya. Ada bikin nama kelompoknya Indomie goreng. Oke, dibikin namanya. Nah, ini bisa rename ya, nama kelompok sini. Jadi kita tahu, oh saya mau lihat Bu Luli nih, udah sampai mana pekerjaannya, gitu. Tadi nama kelompoknya apa ya? Oh, Indomie goreng. Nah, masuklah saya ke sini. Nah, ini untuk memudahkan saja. Nah, di sini nanti PowerPoint ini bisa saya kirim ke Bapak Ibu ya. PowerPoint-nya supaya nggak berat, saya dalam bentuk link, jadi nggak usah harus download. Nanti dibuka aja linknya untuk bisa lihat penjelasan ini. Allow participant to choose room. Nah, ini udah hampir sama dengan yang tadi ya. Nah, ini breakout rooms ini kita bisa kasih waktu Bapak Ibu. Kira-kira dalam 2 JP, 80 menit misalnya, atau 90 menit, saya mau bikin 20 menit kasih materi, mereka 30 menit untuk diskusi. Jadi,
kita ini ada breakout room just close automatically after 30 menit. Jadi dia otomatis, tadi udah saya bagi-bagi nih kelompoknya, nyatu lagi setelah 30 menit. Jadi cuma 30 menit bisa satu kelompok diskusi. Semua kelompok diskusi. Nanti setelah 30 menit, oke, time's up. Nanti ada bisa klik ini. Kadang kan kalau udah enak diskusi, ini aja saya udah lebih ya dari 15 menit. Kalau udah enak diskusi kayak gitu, Bapak Ibu, kita lupa waktu. Jadi boleh pakai ini, countdown after closing breakout room. Nah, ada timernya. Nanti 1 menit lagi akan close. Nanti ada notifnya dari Zoom ya. Jadi kadang kan guru juga karena meriksa kelompok ini, dia juga lupa waktu. Jadi ada notif time-nya kalau itu udah mau kelar 1 menit lagi. Jadi cepat-cepat ayo bikin kesimpulan gitu misalnya. Nah, ini ada open all rooms ya. Open all rooms ini terbuka ya. Jadi tidak tertutup. Jadi bisa pindah-pindah. Ini sih tidak saya rekomendasikan. Lalu ini bisa kita lihat siswa ini udah join nggak? Atau jangan-jangan teman kelompok dia itu ini semua unconnect semua, lagi nge-lag jaringannya, lagi bad signal. Kita bisa lihat beneran dia itu lagi online nggak, lagi udah bareng nggak sih mereka, atau ternyata satu ke-kick gitu ya, hilang sinyal. Kita bisa lihat dari si anggota kelompok di sini. Lanjut. Nah, ini tetap tentang breakout rooms juga ya. Hampir sama ini. Nah, kalau tadi kita nggak bikin timer, ya kita bisa bikin, Bu, saya udah kelar nih, Bu. Semua kelas kelompok udah kelar, pinter-pinter nih anaknya, 30 menit, nggak 15 menit aja udah kelar. Oke, semua klik breakout rooms. Di chattingnya juga bisa nanti ada pilihan. Kalau sekarang kan kita klik more yang 3 titik di bawah, itu chat bisa kita pilih nanti chatnya ke room berapa aja. Ya, jadi ketika ngasih pesan bisa kita pilih ke semua kelompok atau salah satu kelompok. Lanjut. Polling. Oke. Polling ini biasanya ya kita tahu polling itu adalah mencari suara terbanyak ya, suara terbanyak. Ini bisa di Zoom Premium. Caranya adalah buka si ini ya, my profile dari browser Google ya. Lalu klik setting. Nah, di klik setting ini nanti sudah klik settings ada in meeting basic. Terus klik meeting meeting polls. Ini polls-nya ini misalnya, oke, minggu depan kita mau polling deh, mau materinya, mau tryout-nya pakai Google Form atau pakai quizzes misalnya. Kita polling siapa yang anak-anak terbanyak pilih. Ya. Nanti habis dari meeting polling ada personal room ya. Klik yang poll terus add poll. Add poll ini ya, kita bikin question-nya apa? Indomie goreng atau Indomie kuah gitu ya. Nanti pilihannya di sini ada Indomie goreng, Indomie kuah gitu ya. Terus hasilnya akan langsung terlihat ketika semua sudah di end ya, sudah semua. Nah, ini yang terbanyak ya. Lalu lanjut. Nah, ini hasilnya. Nanti kalau sudah selesai akan ada hasil. Ya, hasil. Biasanya ini untuk menentukan pilihan aja, tapi kalau untuk
itu nggak bisa untuk penilaian soal. Ya, saya ngasih soal ini saya tidak rekomendasikan karena kan kunci jawaban itu bukan dari peserta pemilih terbanyak. Ya. Lanjut, ada annotate. Oh, kalau annotate ini gampang ya Bapak Ibu. Itu di tab bawah ini ada yang gambar pensil untuk mata pelajaran eksat mungkin ya, ini bisa coret-coret. Nah, ini saya coret-coret. Ini bisa di-undo. Nanti ada tab yang muncul untuk seperti angka, kuas, warna. Ya. Lalu kadang anak-anak ini juga iseng, Bapak Ibu. Isengnya ketika annotate-nya diaktifkan untuk semua anak, dia sengaja nulis gitu, coret-coret ketika kita lagi nerangin. Settingnya gimana? Settingnya adalah klik more seperti ini. Disable. Kalau disable ini tidak memperbolehkan ada annotation. Atau kita buka, tapi kita jadi orang yang menulis itu kelihatan siapa. Yang coret-coret itu siapa? Ini yang show name. Ya. Jadi kalau ada yang iseng, itu kita bisa tahu dia siapa yang iseng itu tulis-tulis. Lanjut Bapak Ibu. Ini dia Zoom whiteboard. Nah, nanti setelah diklik si annotate itu muncullah dia bagan yang kayak gini. Ini bisa ganti warna, bisa menghapus, bisa spotlight spidol, ya. Bisa besar kecilnya. Nah, ini bisa dicoret-coret. Ya, Bapak Ibu. Lanjut, masih ada nggak? Oke, recording. Saya rasa udah semua tahu. Di tab bawah juga ada tampilan record. Ya. Record, begitu diklik ada pilihan record on this computer. Nah, ini ya. Kalau the cloud itu kita harus punya aplikasi cloud. Nah, ini langsung ke save nanti. Setelah saya end ini Zoom meeting, nanti ada convert. Ini memang harus ditunggu dan lama. Lanjut, scheduling. Ya, Bapak Ibu. Rasanya kita semua weekly plan kita harus udah ada link Zoom. Gimana sih, Bu, saya nggak mau ngasih schedule di linknya di weekly plan, kan saya masih minggu depan ngajarnya. Nah, itu bukan menjadi alasan kita lagi, karena bisa kita lihat dari buka aplikasi Zoom, ada meetings, terus tambahkan schedule meeting, nanti ada arrange time-nya ya, time zone-nya bikin Bangkok atau Jakarta, tanggalnya, topiknya, terus pukul berapa, terus ada pilihan-pilihan lain di sini. Nanti setelah di-oke-kan akan muncul tab seperti ini, kita copy lalu masukkan ke weekly plan. Ya, ini sudah ada tahap-tahapannya. Bisa Jakarta, sebenarnya bisa Bangkok ya. Tapi biasanya kalau Zoom meeting sekarang itu kalau kita ada di Asia, di Indonesia sekarang itu langsung Bangkok. Boleh diganti Jakarta. Kelemahan, kadang Miss ada yang dia yang 11.40 kita mulai. Tapi nanti kalau kita klik si tanda panah ini, itu nggak ada 11.40. Di double klik aja di sini. Nanti bisa di adjust sendiri. Diatur sendiri, diketik. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu. Ya, Bu. Bu Christine. Ya, terima kasih Bu Jen. Ya, saya mau tanya Bu Jen, pada saat breakout room, itu kan kita misalnya membuat ada 5 ya, misalnya 5 grup. Nah, tadi Bu Jen kan bilang kalau kita mau memberikan satu, misalnya ada pengumuman, bisa kan di mana yang kita pilih. Nah, kalau misalnya bukan pengumuman tapi kita mau mengumumkan tapi secara lisan, bisa nggak sih kalau breakout room? Bisa. Jadi saya bisa masuk di semua kelompok. Ya, sebentar saya praktekkan. Assign automatically.
Saya praktekkan ya, Bu. Oke. Create. Saya bikin jadi 2 ya. 2 aja. Yang ini dilihat. Loading. Bu Jen, maksudnya bukan kita misalnya per masing-masing breakout room itu kita memang bisa join. Tapi bisa nggak sih kita misalnya nih kayak begini nih di main room. Dengar itu walaupun di breakout room bisa nggak sih? Tapi ini saya misalnya nih, ini ada 6 grup. Tapi saya nggak mau join per one by one. Tapi saya mau langsung, nggak bisa ya kayaknya? Nggak bisa, Bu. Bisanya bisa, ya? Broadcast message. Jadi gitu. Broadcast. Jadi begitu saya ketik, masuk ke semua room. Ya, oke. Oh, berarti maksud Ibu saya host sendiri, terus Bu ini lihat saya semua itu enggak sih, saya enggak ada pilihan untuk itu di sini. Cuma broadcast message saja. Jadi kalau kita menulis pesan bisa semuanya, tapi kalau kita berbicara nggak bisa ya? Betul, Ibu. Oke, kita. Thank you. Oke, Miss. Bu Luli? Miss Jen. Ya. Berarti ketika kita mau mulai dengan Zoom meetingnya, kita berarti memang harus itu dulu ya, harus setting di awal dulu ya. Settingnya semuanya lewat aplikasi Zoom-nya ya, Miss ya. Tadi karena saya coba lihat di bawah itu yang Miss terangkan itu kok di bawah laptopku nggak ada atau mungkin laptopku nggak support atau kayak gimana gitu. Aku tadi berusaha melihat beberapa icon yang disebutkan oleh Miss Jen tadi. Itu saya nggak lihat di laptop saya. Apakah memang langsung dari aplikasi Zoom-nya atau bagaimana, Miss? Makasih. Oke, makasih Miss pertanyaannya. Nah, sebentar. Yang pertama adalah mungkin Bu Luli belum premium, nggak pakai yang premium, ya. Yang kedua adalah sebentar, bisa disetting dari si web browsernya Bu Luli. Jadi di sini ada profil, ya. Ini buka aja Zoom As profile, Zoom As biar cepet ini aja zoom.as/profile. Kalau Bu Luli sekarang udah login ya langsung ke sini. Nah, lalu ini ada settings. Ya. Settings. Maaf, agak lama loadingnya. Nah, dari settings ini nanti ada klik Bu, tampilkan di jadi dia begitu di allow, dia nanti akan tampil di tab bar bawah ya, Bu Luli ya. Jadi pilihan yang hitam-hitam itu ada maksudnya kan Bu Luli? Iya, betul, Miss, betul. Duh, kok recording? Kalau semua Zoom Premium, ya, dia sudah saya dan Pak Yoga sih ini. Nah ini Bu Luli, kalau udah di setting kayak gini, diperbolehkan waiting room. Nah ada di depan, misalnya si Pulse ya. Tadi Pulse dari meetings. Kemarin saya sempat gitu Bu Luli, saya pikir kok ini premium tapi nggak ada pulse, harusnya kan ada langsung di bawah. Nah, ternyata harus diklik dulu, diperbolehkan dulu pulse-nya. Saya klik pulse, baru dia terlihat di bawah, di pilihan-pilihan. Karena kan kalau kita klik, misalnya di tab hitam itu ada mute ya,
ada mute, yang gambar mic yang kita klik. Di Ya, ada sebelahnya mute. itu kan ada tanda panah ya Bu Luli. Iya, betul. Betul. Nah, itu kan punya saya banyak banget pilihannya, tapi mungkin punya Bu Luli dikit. Atau yang stop video itu kan ada tanda panah. Kalau diklik juga itu ada video setting saya, karena itu sudah saya setting dari si ininya. Nah, ini Bu Luli, security. Nah, kalau saya udah klik kayak gini, nah diginiin, itu nanti nggak ada di tanda panah saya itu. Tapi kalau udah saya klik ini, terus in meeting basic tadi ya. Nah, kemarin itu saya cari-cari pulse saya di mana, ya. Pulse. Nah, ini Bu Luli, kalau saya tadi pas ini kan baru dikasih sebulan lalu ya, Zoom Premium. Sebenarnya udah pernah dikasih pas awal, tapi diganti lagi. Kok nggak ada pulsnya? Kalau di saya tampilannya langsung ada. Mana tadi puls? Nah, di sini tuh saya langsung ada yang dulu. Kok sekarang nggak ada? Ternyata saya harus buka browser Zoom dulu, profile setting, terus ininya saya birukan dulu, saya geser dulu, baru nanti dia muncul si ininya Bu Luli. Kalau saya sama Pak Yoga sih udah setting semua Zoom Premium. Di SMA udah ada banyak pilihan, bawah tab barnya itu udah penuh. Iya, karena kalau memang di PC saya kan yang muncul cuma mute, stop video, participant, chat, kemudian share screen, record, dan reaction. Cuma itu aja, Miss, memang. Tapi ada juga tadi sempat breakouts nggak ada ya, Miss ya? Karena kan premium yang ada. Nggak ada, nggak ada. Ya. Oh. Tapi Bu Luli di SMA udah dikasih belum? Berarti nggak semuanya memang ada di ini ya? Bu Luli dikasih kan? Aku belum. Oh, belum. Sebenarnya saya belum pernah pakai. Bukan dikasih per orang sih. Jadi dia per kelas ya, misalnya. Per kelas Oke, nanti saya tanyakan Pak Lamhot ya Bu Luli ya. Karena kalau yang dulu kan ada di deskripsi profile biasanya. Coba saya cek ya. Ada. Atau nanti saya minta izin ke Bu Maria. Iya, selama ini saya memang kalau Zoom sama anak-anak ya akhirnya menggunakan yang apa tuh, Miss, yang cuma 40 menit itu aja, yang biasa aja. Terus yang kalau standar habis aja, disambung yang lagi. Betul sekali. Ternyata memang ada jatahnya ya, Miss ya. Memang kita bisa menggunakan itu ya. Free, iya, Miss. Iya, oke, baik. Ya, terima kasih Miss Jen atas penjelasannya. Oke, Bu Lili. Oke, kita lanjut ke Sokratif. Aduh, kita 10 menit lagi nih. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak. Oke, Sokratif itu saya langsung ke share screen aja. Sokratif itu seperti apa? Seperti dia tidak harus install aplikasi, ya. Maksudnya di sini dia bentuk browser, jadi anak itu nggak harus install aplikasi kayak Zoom kan kita harus install ya dari Google Play Store atau dari web, harus install ininya aplikasinya. Nah kalau Sokratif dia dari web aja, cari aja di Google namanya Sokratif. Dia salah satu web browser atau aplikasi yang memudahkan kita untuk bikin kuis ya. Bikin kuis atau kalau kemarin kita PTS pakai Google Form, ada yang nggak mau pakai Google Form, bisa pakai Sokratif. Sokratif ini sama seperti Zoom, ada yang berbayar, ada yang tidak. Pastinya yang berbayar itu fiturnya lebih lengkap, seperti tadi. Nah, ini ada dua nih, ini saya ngambil dari Google ya. Ada student login, ada teacher login. Nah, kita klik yang teacher login. Ya, teacher login. Nah, kalau teacher login, sama seperti Zoom tadi, pilihan untuk loginnya itu ada beberapa.
Tiba-tiba internetnya lemot. Sabar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sign out dulu. Yes. Tampilannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Ini ada sign in with Google. Ya, Bapak Ibu pasti punya Google semua. Kita sign in aja pakai Google-nya. Ini yang free. Nah, pilih misalnya emailnya banyak gitu ya. Pilih salah satu yang biasa digunakan untuk pembelajaran. Nah, lalu ini hampir sama kalau Bapak Ibu sering pakai Quizzes. Bedanya itu adalah kalau Quizzes dia apa ya bedanya? Sebenarnya sama-sama aja, tapi kalau Quizzes kan dia harus live. Ya, beberapa dari kita pakainya live. Ini bisa bentuknya kayak Google Form, nggak harus live. Keunggulannya juga adalah kita tahu murid itu sudah login, sudah mengerjakan sampai nomor berapa, seperti sistem yang kita pakai pas PTS dan PAS ganjil ya Bapak Ibu ya. Kan kita tahu nih, udah login nih Alfredo atau belum ini, gitu kan. Udah ngerjakan sampai nomor berapa. Nah, ini tampilan depannya setelah saya login pakai Google tadi. Lalu, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada Kristi 732. Ini ditentukan oleh si Sokratif. Jadi ini harus disimpan ya, dihafal, diketik mungkin di handphone. Ini adalah nama kelas yang ditentukan Sokratif kepada Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa edit, sayangnya gitu ya. Pokoknya ini dia kasih. Nah, cara ada quiz space exit ticket ini tidak terlalu digunakan. Jadi pilihannya itu adalah isian, bahasa Indonesianya isian ya. Kalau kita short answer itu adalah isian, true atau false itu pilihan. Tapi pilihan yang cuman kayak dua. Apakah benar misalnya masalah sosial adalah bagian dari globalisasi? Benar, tidak, gitu kan? Misalnya ini adalah salah atau benar pernyataan di atas. Gitu. Kalau multiple choice, kita tahu pilihan berganda ya. Pilihan berganda bisa sampai E, bisa sampai D. Nah, pertama yang kita lakukan adalah bikin dulu nih soalnya. Ya, soalnya. Nah, di sini ada tab quiz. Ya, oke. Ketika bikin tab quiz, tampilannya akan seperti ini. Enaknya di sini sampah pun yang terhapus pun kelihatan apa aja yang udah saya hapus, gitu kan. Nah, tidak hilang. Nah, lalu gimana? Kita harus bikin pertanyaan dulu. Add quiz. Di sini ada add quiz. Pilihannya ada dua. Membuatnya dengan cara mengetik manual atau mengimportnya dalam bentuk Excel. Karena saya sering pakai Socrates ini live, artinya live itu cepet-cepetan. Jadi kalau di Indosiar ya mungkin reality show family 1000 gitu, cepet-cepetan gitu jawabnya. Namanya juga kuis gitu ya. Tapi bisa juga dia nggak harus bentuk cepet-cepetan. Nah, jadi kita bikin aja dulu soalnya. Soalnya bisa create new, bisa import dari Excel kalau males copy paste gitu ya. Saya pilih yang kalau import ini mirip kayak kita kan sekarang pakai website baru ya untuk masukin nilai ya. Website baru itu kan dia ada template-nya. Jadi kita download dulu template-nya. Ini kalau kita malas ngetik gitu ya, pengennya cepet download template, tapi sebenarnya sama aja ya. Maksudnya kita juga copy paste juga. Download template, tapi kalau banyak ini memudahkan, banyak soal. Misalnya sampai 40 atau 50 soal. Nah, template ini di-download dulu.
Kalau sudah di-download, nanti hasil downloadnya itu seperti ini. Ini lah dia bentuknya. Di sini bikin nama, mungkin nama pelajaran Bapak Ibu sekalian. Lalu di kolom kedua itu adalah bentuknya mau apa? Tadi kan ada 3 ya. Ini tadi saya download template-nya yang multiple choice. Nah, yang pilihan berganda. Oke, saya pilih ini. Ini ada pilihan di sini langsung di Excel. Lalu di sini adalah pertanyaannya, apakah bla bla bla. Lalu di sini adalah pilihannya. Pilihannya air, api, udara, tanah. Nah, ya. Terus di sini adalah misalnya ada 4. Di sini adalah pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E. Nah, ini dipilih. Ini sudah ada di template-nya sendiri. Kita tinggal klik tanda panahnya A nih misalnya. Di sini kita bisa jelasin Bapak Ibu. Kenapa jawabannya A? A karena air tidak bisa dipecah, tidak bisa dipecah misalnya. Nah, terus lanjut ke soal nomor 2, gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Kalau mau explanation-nya sampai panjang. Nah, ini nanti tinggal di-upload ke si Sokratifnya. Mana tadi? Google.com. Oke, ke sini. Import, setelah selesai semua si Excel tadi, tinggal import quiz. Choose file, simpan di komputernya, choose file, pilih yang mana. Filenya tadi udah disimpan di mana. Kalau sudah ada, nanti tinggal import quiz. Tapi kalau nggak mau dalam bentuk Excel, saya cuma 5 soal nih Bapak Ibu. Jadi cuma diketik aja lah atau di copy paste udah ada kok. Ini add quiz, create new. Ya, create new. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Pilih yang pilihan berganda. Ini bisa ganti ya judulnya apa. Sosio misalnya. Nah, ini pertanyaannya why. Misalnya. Nah, di sini kita bisa pakai angka-angka bagi Bapak Ibu yang mungkin ngajar matematika ya, atau fisika. Insert formula. Tapi formula ini harus yang pro sih. Ya, ini ada bold, terus bisa insert picture juga. Ini ada pilihan picture di sini. Nanti langsung terhubung ke device Bapak Ibu. Ya. Why? Misalnya. Pertanyaannya. Apa tuh? Sate. Soto. Mie. Nasi. Nah, ini manual ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Oh, ini add answer. Yang mana nih yang benar? Yang benar ternyata yang soto. Nah, ini tinggal diklik. Ini cocoknya buat penilaian harian atau ulangan harian kali ya Bapak Ibu ya. Lalu poinnya nih. Poin ini kita bisa setting mau poinnya 10 ya. Oh, tapi ini harus pro ya. Pro. Tapi di sini automatically dia 1. Ya, kalau 10 berarti 10 soal. Lalu ini ada multiple choice, true or false, isian. Kita bisa pilih soal nomor 2 kira-kira mau isian deh, nggak usah pilihan berganda. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya ini tadi ke close. Nah, ini ada add question. Ini tambahkan pertanyaan selanjutnya. Misalnya pertanyaan selanjutnya dibikin lagi. Atau bisa langsung ini ya, seperti tadi. Klik.
Atau bisa ternyata pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu mana tadi? Pertanyaan ketiganya misalnya isian, ya. Isian, correct answer-nya kita bikin pilihan-pilihannya. Ya, kira-kira yang mana atau nanti penilaian sendiri. Nah, lalu ini kita save and exit di atasnya. Mengapa tadi saya bilang ini penting? Ya, Kristi, kelihatan nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Nah, udah. Tadi udah save dan exit. Nah, di sini ada Kristi 732. Ya, Kristi 732 ini adalah nama room Bapak Ibu sekalian. Ya, room Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika murid mau mengerjakan soal, dia harus memasukkan nama room gini. Oke, bagaimana cara melaunch-nya, memulainya? Sekarang Bapak Ibu boleh di masing-masing device-nya buka Socrative tapi yang student tadi di Google-nya. Kita over dikit ya Bapak Ibu ya, mungkin 10 apa 15 menit. Yang student, kalau dari Google kita klik Socrative itu ada yang student atau yang teacher. Dia ada yang student login. Nah, Bapak Ibu bisa login. Lalu, ketika saya sebagai guru ingin memulai kuis ini, maka dari menu launch, ini klik kuis, lalu tadi nama tugasnya sosio. Nah, ini saya klik, lalu saya next. Di pilihan next ini, ada yang bisa kita setting. Settingnya adalah misalnya instant feedback. Kalau instant feedback ini, setiap anak harus menuliskan namanya. Shuffle question, ini pertanyaan diacak. Jadi pertanyaan yang muncul di student 1, nomor 1 dan nomor 2-nya itu beda di anak yang lain. Shuffle answer, ini pilihannya yang beracak. Di sini A-nya air, di sana A-nya api. Gitu ya, tapi jawabannya tetap sama. Pokoknya pilihan bergandanya yang diacak. Show question feedback. Ya, kalau show question feedback ini adalah pertanyaan feedback yang ingin ditanyakan dari murid. Ya. Lalu final score. Nah, ini kalau misalnya langsung langsung kelihatan skor keseluruhannya. Kalau kita close-kan berarti nanti setelah kita meriksa, ini biasanya untuk yang isian. Ya. Nah, start. Nah, kalau udah start, ini murid bisa disuruh, saya pakai browser yang lain. Misalnya saya jadi muridnya. Dia pada saat coba saya minta Bu Luli untuk share screen, boleh Bu? Yang student Socrative student-nya bisa kebuka nggak Bu? Saya tuh dari tadi, Miss, jujur aku mau buka, mau masuk ke Google-nya tuh lewat mana? Saya tadi mau motong nggak enak sama Miss Jen. Saya nggak bisa. Jadi di layar ini, di layar PC saya, saya mau coba ke Google itu nggak bisa. Biasanya kan di bawahnya kan ada ininya nih, ada apa sih namanya sih? Ada tombol-tombolnya gitu. Oh ini nggak bisa. Jadi memang satu full PC saya tuh semuanya isinya adalah ini apa namanya Zoom.
Mesti escape, Bu. Jadi ke mana? Escape, Bu Coba Luli. klik Escape, tunggu sebentar. escape yang di Sebentar. tombol keyboard Ibu, yang tombol keyboard Ibu yang sebelah kiri ujung. Di view ya? Oh, siap. Oke, escape. escape. Baik. Oh Ada, iya. oke. Ya, oke, baik. Iya, terima kasih. Tuh, iya sudah bisa. Kemudian saya ke Google ya. Ibu boleh share Tunggu screen? sebentar. Ini sebetulnya ini saya baru buka. Tunggu sebentar. Tunggu. Share screen. Sebentar, tentu meeting. Oke. Share screen ini ya. Oke. Gini ya, Miss ya. Apa sudah kelihatan, Miss? Di saya sih masih loading ya, Bu. Share screen yang bawah. Iya. Iya, sudah saya klik share screen yang bawah. Yang muncul screen-nya kita, screen-nya ini Zoom meeting-nya kita. Yang tombol share screen yang di bawah, Ibu, bisa nggak? Ibu mau share screen nih? Sudah. Saya tadi udah buka sih. Saya coba ya. Dimis, saya klik ya yang share screen ya, yang tombol hijau di bawah. Nah, saya udah muncul ini. Munculnya kayak gini. Ada klik screen aja, Bu, kita. yang pilihan layar ya. Sorry, sebentar. Pilihan layar share. Saya jadi ke close. Yang desktop ada nggak, Bu? Desktop pilihannya. Itu kan nanti ada kotak-kotaknya banyak ya. Desktop. Di sini ketika saya share screen, sini cuma ada bacaan select a window. Iya, on an application salah that you satunya. want to share. Iya, select aja salah satunya. Salah satunya. Soalnya masalahnya di sini, Miss, tombol-tombolnya yang ada cuma ini doang. Screen, kemudian whiteboard, kemudian iPhone, iPad, kemudian Skype. Udah itu aja. Kemudian ada back, ada advance. Itu, Miss, yang ada yang kelihatan di laptop saya. Apa mungkin laptopnya nggak support ya? Mungkin ini kali, Bu. Sehingga Bu Luli mungkin belum masuk dulu. Kan ini tadi Miss Jen kan bilang kita mau Sokratif. Berarti Bu Luli kan keluar tadi escape. Aku ke kan biasanya misalnya ada WhatsApp, ada ini, Ibu klik, Ibu masukin misalnya sokratif.com. Nah, Ibu klik dulu gitu. Mungkin makanya nggak kebuka Sokratifnya. Nah, ini mungkin udah. Oke. Marsya. Aku ke escape dulu. Bu Marsya sekarang masukin di room name itu nama saya tadi, Kristi 7. Berapa tadi? Aduh. Ke close saya juga ini. Sokratif. Maaf, saya coba doang. Nggak apa-apa, Bu, kalau Ibu mau ini, mau coba. Nggak apa-apa, Miss. Bu Luli. Saya belajar juga. Kemudian ini kita Madam boleh bantu, Madam Marsya, untuk share screen. Oke. Ya. Kemudian yang Nah, masukkan nama saya itu Bu Kristi 732 tadi. Tadi yang katakan huruf kecil apa besar? Huruf besar semua Ibu. 2 juta. Kristi. Iya, itu ternyata dari Bu Mercy nggak ada. 732. Ini nggak ada selisih 2 juta. Terus yang SMP hanya pengalian ya 2.300.000 itu 2.100.000. SMA pengalian suruh ngalikan 2.100.000. Nah, nanti murid ini Madam Marsya seolah-olah jadi murid ya. Nanti bikin nama sendiri gitu ya. Tinggal yang pengalian 2.100.000. Lihat saya revisi. Ada yang masuk suaranya. Iya, suara masuk ya. Ada rapat masuk. Suara. Ini tadi pertanyaan isian itu kan sebenarnya ada di nomor 3. Bagus lihat yang itu yang dari Bu Mercy Akademi. Oh, ini. Di nomor 3, tapi sekarang dia di nomor 1. Sekarang Bu Marsya boleh jawab asal-asalan karena ini juga pertanyaannya tadi sebagai contoh. Ya. Submit. Answer, iya. Oke. Correct answer. Oke, iya. Ini penjelasannya. Oke.
Sekarang ini pilihan berganda, Bu Marsha. Oh, jawab A. Oke. A. Boleh. Submit. Betul. Oke. Oke. Terus satu lagi. Ini. Oke. Nah, Oke. kalau ini sudah, dia udah komplit. Tapi saya tadi kan nggak klik yang total poin. Jadi, izin ya pemirsa. Jadi saya, murid tidak bisa lihat si nilainya langsung. Kecuali tadi saya klik. Nah, di tempat guru itu terlihat ya yang reports. Berarti saya stop share. Iya, sudah, Madam. Ya. Nah, results. Nah, di results ini kelihatan Bu Christina, Bu Lucy, terima kasih Madam Marsha sudah mengerjakan. Ya, sudah mengerjakan dengan skor yang segini. Nah, resultnya ini kita bisa, ini setelah di finish, bisa kita share, ekspor ke dalam bentuk Excel atau PDF. PDF deh kayaknya kalau ini. Tapi dia bisa Pro ya. Oh, download. Oke. Nah, ini kita bisa download langsung ke Excel ya, bentuknya Excel. Bentuknya Excel dan hasilnya langsung terlihat, bisa langsung kita share ke murid-murid sekalian. Hasil dari kuisnya. Oke, ini nanti Bapak Ibu boleh si Sokratif ini diinginkan. Kita kan pertemuannya ada lagi hari Senin. Jadi, Bapak Ibu membuat 10 soal ya dalam bentuk dalam bentuk kuis Sokratif, lalu di screenshot saja, dimasukkan. Tadinya maksudnya tadi saya minta dibukakan file Microsoft Word, jadi sebagai report nanti ke tim e-learning ya. Contohnya misalnya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Share screen. Oke, misalnya nanti bikin new kosong, ini untuk report aja. Kalau kita udah menjalankan si Sokratif ini. Ini blank kosong. Nanti Bapak Ibu masuk ke Sokratif, ini sudah bikin kuisnya, di sini sudah mengerti cara membuat memasukkan pertanyaan seperti tadi. Ini di screenshot, di tombol keyboard kan ada print screen ya, di sebelah delete, itu di print screen, nanti dimasukkan ke Word, kita paste di sini, misalnya, mungkin bisa kasih 2 atau 3 print screen. Bu Jen. Ya, Ibu. Nanti tugas yang tadi Ibu sampaikan kita diminta untuk membuat soal. Ibu bikin ini nggak Bu? Kayak misalnya di kayak classroom. Jadi disampaikan di situ supaya kita mudah, kan kita nih udah sore nih. Kita punya ini juga memorinya kan
kita lupa gitu. Jadi paling nggak kita udah tahu bahwa ini loh yang nanti kita kerjakan di minggu depan. Soalnya kalau kayak gini, jujur aja saya sendiri untuk Sokratif belum pernah. Jadi masih mencari-cari juga. Terus tadi kan dibilang 10 soal. Nah 10 soal itu misalnya multiple choice semua kah? Atau ada yang true false? Atau ada yang essay? Jadi biar kami juga bisa belajar semuanya gitu Bu. Oke. Boleh Bu, nanti saya maksudnya mungkin Miss untuk mempermudah saya kasih yang kayak PowerPoint tadi ya Bu Christine ya. Yang untuk tadi kan yang PowerPoint tadi kan cuma Zoom ya. Iya. Saya bikin mungkin yang materi yang Ibu Jen sampaikan ini kan pertama berarti Zoom ya, Zoom di mana ada breakout room, ada macam-macam fitur-fiturnya, kegunaannya plus dengan Sokratif. Nah, saya rasa nggak semua dari kita langsung cepat nyangkut gitu kan. Saya pun juga kadang-kadang lupa. Jadi kalau misalnya Ibu Jen tadi sudah sampaikan, kalau kita nanti ada ya, mungkin Bu Luli juga ya, kita sama-sama soalnya nanti betul. Kita buka lagi, kita baca lagi. Mungkin kita nanti kalau masih bingung, kita pun juga akan cari bagaimana sih, apalagi Sokratif. Pertanyaan saya tadi kalau menuliskan namanya kayak tadi Ibu Kristi misalnya 326 itu Kristinya harus besar semua atau boleh nggak kecil kayak gitu kan kadang-kadang kita hal yang sepele tapi ternyata salah gitu. Itu tulisannya besar harus besar semua kah? Iya harus besar semua Ibu. Gitu. Dan harus ada angkanya ya. Saya pernah coba nggak ada. Saya pernah coba tapi nggak ada angkanya makanya saya bingung. Apakah nggak ada masalah misalnya cuma Christine tapi nggak ada belakang misal 21 atau 213 itu nggak ada. Ini kan dari sananya, Bu. Dari sananya, saya. Otomatis langsung dari Sokratifnya ya. Dari Sokratifnya. Bu, Miss Jen, apakah itu namanya akan sama, Miss? Enggak. Misalnya jadi setiap ada 6 nih yang sudah ada 4 nih yang masih aktifnya tuh. Beda-beda ketika Bu Luli bikin pakai Gmail Bu Luli, pasti kode kelasnya itu beda sama punya Bu Marsha, sama punya Bu Lucia. Pasti beda. Maksudnya Bu Jen mungkin maksudnya setiap, misalnya saya bikin sekarang 10 nomor. Itu namanya berbeda. Besok saya bikin 10 nomor. Pasti namanya berbeda lagi kan? Kodenya, maksudnya kodenya sih setahu saya tetap sama. Sama ya. Misalnya kayak Bu Kristi keluarnya Bu Kristi terus dong. Kristi misalnya 326, besok kan Kristi 326, besok kan Kristi 326 gitu. Misalnya kita bikin soal pertama, terus next kita mau bikin lagi misalnya. Apakah sama itunya kodenya atau berbeda? Mungkin kayak begitu nggak sih Bu Marsha? Kalau saya nangkep begitu. Iya, saya pikir setiap kali bikin ada kodenya tersendiri kirain. Oh iya, kalau setiap bikin iya Bu, betul. Kodenya beda. Beda-beda ya. Oke. Ya itu sih sebenarnya. Iya. Jadi enaknya di sini murid nggak harus kita mungkin tuntun. Miss nanti boleh diberi. Aduh, loading Bu Luli, putus. Kalau enggak Bapak Ibu, kalau enggak Bapak Ibu, saya sih rekomendasikan untuk membuat ini ya. Nanti saya bikin seperti PowerPoint tadi, saya screenshot tahapnya ini, habis ini tahapnya ini, gitu. Jadi untuk memudahkan, membuat. Kita ada grup nggak sih Bu? Kita ada grup nggak? Boleh sih Bu, kalau nanti saya buatkan, ya Bu. Gimana Bapak Ibu sekalian kita sekarang buat, ini yang apa namanya? Biar mudah. Ya memang sih banyak banget sih apa namanya grup-grup tapi nggak apa-apa lah gitu loh untuk memudahkan kan. Terserah misalnya Bu Jen mau ke grup WA atau misalnya di Google Classroom gitu kan, itu kan Ibu bisa kirim banyak tuh di situ, kita bisa belajar gitu. Oke, mungkin kita bikin grup WA aja kali ya Bu ya. Jadi saya bisa share tahap-tahapannya. Terus nanti reportnya yang diminta itu seperti apa? Karena kan tadi saya mintanya itu bentuknya itu kayak kalau udah bikin tinggal di screenshot, dimasukkan ke Word, terus nanti dimasukkan ke Google Drive yang udah ada masing-masing nama Bapak Ibu saya buat.
Tapi mending saya kasih ininya dulu, penjelasannya dulu, baru nanti Ke Word, iya, ke Word aja. Nanti tinggal diupload ke Google Drive. Oke. Sudah pukul segini, sepertinya kita akhiri dulu Bapak Ibu. Sudah capek, ini otaknya udah gak kuat. Jadi PR-nya dikasih waktu berapa lama Bu Jen? Kita aduh, pertemuan lagi itu tanggal 12. 1 minggu ya berarti. Iya, tapi kalau misalnya tanggal 12 itu kita belajar ini sih Bu, belajar tentang apa? Google Form sih sebenarnya, Google Form. Tapi nanti saya lihat lagi apakah kalau kita belum bisa, kita juga belum bisa. Iya, kita juga misalnya belum bisa gitu ya. Karena menurut saya juga Google Form ini kayaknya nanti kita nggak pakai lagi sih, Bu Christine. Kenapa, Bu? Kita udah punya itu yang lagi dikembangin sekarang. ISIS ya? Asis. Itu, jadi Bu, ini yang Bu Jen, apa? sorry. Yang kemarin itu penilaian Pak Eko bukan, Miss? Oh, itu sistem nilai, itu input nilai. Ada beda lagi namanya LMS. Oh, itu beda ya. Pokoknya kita tambah pusing deh ya. Lemes. Enggak, Bu Jen. Enggak, ini berarti enggak, saya pengen tanya, Socrative katanya bedanya sama Google Form. Kalau Google Form kan kita bisa dihapus ya. Bukan, kalau kita misalnya mau mengerjakan bisa masih mundur ya. Kalau Socrative kalau misalnya udah lewat dia nggak bisa balik lagi ya, itu ya. Enggak, saya ini pengen tahu aja, bener nggak? Benar atau tidak? Oh, kalau misalnya sudah selesai. Iya, tadi kan saya sudah ada klik finish ya, Bu. Kalau udah finish itu anak-anak yang telat itu udah nggak bisa lagi. Oh, enggak, bukan. Misalnya gini, kan kalau Google Form, kalau kita misalnya jawab, tapi kita belum yakin nih, waktu masih banyak nih. Aku cek lagi nih nomor 30. Misalnya tadinya jawabannya A, mau saya rubah jadi B. Tapi katanya kalau kata anak-anak, Socrative, nggak bisa. Jadi kalau kita ngejawab misalnya nomor 30, saya jawabannya A. Terus saya mau mundur lagi gitu loh, atau yang mau ngeliat lagi udah nggak bisa ya, udah kayak kekunci. Iya, ya, bisa ya? Bu. Benar nggak? Iya benar. Nggak mau mengoreksi itu ya. kembali jawaban ya Bu ya. Saya pengen tahu, saya belum tahu, tapi saya dapat dari anak-anak. Iya sih, kelemahannya, ya, betul. Berarti sih nggak bisa, gitu, jadi benar-benar mereka jawaban sekali. Oh. Oke deh. Makanya tadi menurut saya tuh kan direkomendasikan untuk kayak penilaian harian ya Bu ya, atau habis kita jelasin materi seberapa langsung nempel gitu ya? Sih gitu. Berarti kuisnya benar-benar kuis ya, 15 menit lah ya. Iya Ibu. Oke. Bapak Ibu sekalian, karena udah jam segini saya juga minta maaf, ini kita over. Ya. Semoga nanti kalau ini nggak apa-apa, nanti Miss kasih materinya. Ya, kalau ini nanti saya mau buat kayaknya kalau dalam bentuk video lebih enak ya Bu. Jadi saya tinggal kasih link YouTube gitu, tinggal ya benar. Ya boleh. Mendingan video biar kita bisa berkali-kali ya. Kita lihat Miss Jen aja. Bisa di pause saya. Ini Bu Jen mau di replay di yang ini belum, tinggal dibalikin ya, Bapak Ibu. Oke, saya senang sekali hari ini kalau banyak pertanyaan gini. Biar tahu, bener tahu atau enggak. Ini Pak Yitno ganteng ini. Udah boxy dia. Bobot cantik dia udah boci nih yakin. Iya udah boci dia. Oh, bener. Makan dong. Bu, udah mau ditutup mungkin. Pak Yitno. Bu, Madam Marsha juga udah mau istirahat. Oke, maaf ya Madam. Enggak apa-apa, sorry tadi saya duduknya agak miring soalnya kakinya nggak enak. Masih digips. Nggak apa-apa Madam. Kita santai aja sini, belajar sambil nyantai gitu ya. Nyantai sambil belajar. Oke, saya minta semua Bapak Ibu untuk open cam. Saya ingin screenshot sebagai bukti kita sudah melakukan pertemuan hari ini. Waduh, Pak, lapar, Pak. Oke, yang bisa open cam ya Bapak Ibu ya. Selin, Pak Albert. Open cam aja Pak Yitno nomor 1 deh. Oke, saya screenshot. Terima kasih. 1, 2, 3.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Kau berkati kami dalam pertemuan hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan berkati, semoga nanti saya dapat berikan materi yang lebih lagi untuk pemahaman selanjutnya. Terima kasih juga kepada kami yang masih bisa berkumpul di sini berkat daripada rahmat-Mu. Semoga berbuah daripada bulir-bulir kasih-Mu Bapa. Untuk selanjutnya hari ini Kau yang membimbing kami dalam aktivitas kami sampai kepada istirahat kami dan kembali melanjutkan aktivitas esok hari dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, selamat melanjutkan. Terima kasih Bu Jen. Bu Jen, terima kasih Bu Jen, terima kasih semuanya. Bu, WA aja Bu kalau nggak ngerti. Bu Luli. Iya pasti Miss, pasti ini udah overload. Siap. Ya. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Pak Albert, Pak Yitno, Bu Laura, Bu Lucia, Bu Selin, Pak Lamhot, Bu Eni, dan Bu Kristina. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat sore.